Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Teknik Listrik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau merakit atau sharing tentang bagaimana cara kerja dari rangkaian Star Delta. Seperti yang sudah teman-teman tahu, pasti untuk Star Delta itu fungsinya untuk mengurangi arus star awal ya. Untuk penjelasannya, teman-teman bisa cari ya. Silahkan, banyak materi-materi tentang menjelaskan Star Delta. Di sini saya hanya fokus ke cara merakit rangkaiannya dan cara pemasangan kabel di rangkaiannya. Oke, jadi di sini sudah ada rangkaian kontrol untuk Star Delta. Yang dimana di sini saya menjelaskan dulu untuk rangkaian kontrolnya. Setelah rangkaian kontrolnya, nanti saya akan pasang untuk wiring pengawatannya yang masuk ke motornya, itu yang ke sini. Karena jika saya menjelaskan langsung dengan wiringnya, nanti untuk rangkaian kontrol di sini akan susah dijelaskan gitu. Maka saya jelaskan untuk rangkaian kontrol dulu, oke? Dari sini yang paling utama saya menggunakan kontaktor, yaitu kontaktor 2NO2NC. Di sini yang merek Inscom ya, saya ya. Nah, untuk kontaktor di sini saya beda-beda ya tipenya ya. Karena saya punyanya yang ini. Tapi jika teman-teman pengen merakit rangkaian kontrol Star Delta, teman-teman harus mengetahui dulu dayanya berapa untuk daya motornya. Baru kita tentuin kontaktornya yang berapa ampere. Jadi di sini saya hanya fokuskan untuk cara merakit sama pemasangan kabelnya aja, oke? Nah, di sini saya menggunakan kontaktor 2NO2NC yang dimana kontaktor ini merek Inscom ya. Terus ini merek Schneider dan ini merek Ewig. Dan ini TDR yang H3CR yang Omron ya, Omron H3CR. Dan ini pas button start stop. Di sini juga saya menggunakan emergency stop. Di sini menggunakan voltmeter dan sebenarnya ini MCB 1 pasa, tetapi anggap aja lah ini MCB 3 pasa. Oke, karena udah saya gabungkan. Dan ini adalah Python lamp yang nanti untuk menunjukkan indikator kapan saat posisi start dan kapan saat posisi delta. Oke, untuk wiring gambarnya, untuk rangkaian kontrolnya nanti saya jelaskan ya setelah ini. Nah, saya fokuskan dulu di cara merakitnya. Tolong diperhatikan baik-baik teman-teman. Jadi di sini untuk yang pertama itu kita pasangkan, lihat yang dari MCB sini. Ini contohnya menggunakan MCB yang 3 pasa. Yang dimana yang 3 pasa ini yaitu R, S, dan T. Nah, RST ini kita harus mengambil salah satu pasa untuk ke rangkaian kontrol ini. Nah, rangkaian kontrol ini memerlukan satu pasa yang dimana saya menggunakan pasa yang R. Karena di sini saya menggunakan voltmeter, maka langsung aja dari MCB 1 pasa dimasukkan ke voltmeter sini dan lalu ke netral. Nah, yang ini adalah netral. Nah, jadi fungsi voltmeter ini nanti untuk mengecek tegangan yang ngalir ke rangkaian kontrol Star Delta ini. Nah, itu fungsinya. Nah, selanjutnya dari MCB kita masukkan ke emergency stop. Nah, emergency stop ini nanti fungsinya untuk keadaan emergency ya. Namanya juga emergency stop, bener gak? Jadi fungsinya untuk emergency ketika si motor listrik ini dalam keadaan darurat. Atau ketika dihubungkan dengan mesin listrik ada kecelakaan kerja. Maka kita harus memerlukan emergency stop. Dan dipasangnya di NC. Nanti saya jelaskan wiringnya. Nah, dari NC sini kita masukkan langsung ke overload sini. Nah, overload sini yang NC juga. Biasanya kodenya itu 9596. Nah, dari NC overload dimasukkan ke stop, lihat. Stop sini, stop ini adalah stop pas button yang dimana biasanya kodenya itu 1 dan 2 atau NC. Nah, jadi stop ini pas button ini adalah kondisi awalnya NC atau normally close. Dari stop sini lihat masukkan ke start yang dimana start ini adalah NO. Jadi kondisi awalnya itu adalah NO dan kodenya biasanya 3 dan 4. Oke, kita lanjut. Nah, yang dari start ini kita langsung masukkan ke kontaktor yang A1 di sini. Mau A1 mau A2 silakan bebas. Terserah teman-teman karena ini kontaktor AC coil 220. Nah, jadi kontaktor ini yang utama ini fungsinya nanti untuk dalam posisi rangkaian start atau delta. Jadi ini adalah kontaktor yang utama. Biasanya ampernya yang paling tinggi untuk yang kontaktor ini. Nah, kontaktor ini nanti harus memakai pengunci. Penguncinya mana? Nah, penguncinya itu dari start sini. Nah, yaitu yang ini. Ini adalah penguncinya yang ke-1314.
Nah, ini adalah penguncinya. Jadi nanti ketika di start ini, maka kontaktornya akan langsung kerja dan langsung mengunci. Oke, kita lanjut. Kontaktor kedua ini adalah kontaktor start yang dimana kontaktor ini dikerjakan sama si relay timer ini atau TDR ini. Jadi nanti ketika kita di start, maka otomatis TDR menyala dan kontaktor startnya menyala. Ketika kontaktor startnya kerja, dihitung waktu sama si relay timer dan langsung mengaktifkan kontaktor ketiga ini, yaitu kontaktor delta. Jadi yang ujungnya nanti start itu atau ujungnya nanti kerja itu yaitu kontaktor 1 dan kontaktor 3, yaitu kontaktor utama dan kontaktor delta. Kontaktor yang start ini hanya sesaat aja, dihitung waktu sama si relay timer ini. Dan nanti relay timer ini ketika sudah menjalankan kontaktor yang ketiga ini, si relay timer ini akan langsung mati sendiri karena dipasangnya di NC. Nah, di sini. Karena dipasang di NC, maka ketika masuk dan akan melepas tegangan yang masuk ke TDR sehingga TDR-nya langsung mati dan dikunci langsung di kontaktor delta. Nanti saya jelaskan di wiringnya supaya paham. Sekarang saya akan coba untuk mempraktekkan gimana cara kerja dari rangkaian kontrolnya ini. Oke, kita coba start. Kita on-kan dulu untuk MCB-nya. Oke, on-kan. Nah, lihat teman-teman. Ketika posisi di on-kan, maka voltmeter sudah menunjukkan indikator yaitu 229. Yang dimana untuk tegangan yang ke rangkaian kontrol ini sudah ready. Sudah bisa di start. Oke, sebelum start kita pastikan dulu emergensinya dalam keadaan NC atau normal. Setelah itu, kita tekan start, maka perhatikan pilot lamp-nya, perhatikan kontaktornya. 3, 2, 1. Tiga, dua, satu. Kontaktor ini kerja dan kerja. Lihat. Nah, jadi ketika di start itu kontaktor 1 dan kontaktor 2 kerja dan selang beberapa detik kontaktor 3 kerja dan kontaktor 2 mati. Lihat di pilot lamp-nya. Sekali lagi, kita stop dulu. Kita start. Lihat. Start. Delta. Ini bisa kita atur beberapa detik ya. Sekitar 3-5 detik lah cukup. Oke. Saya akan coba lagi. Start. 3, 2, 1. Start. Hubungan. Start. Lalu hubungan delta. Oke. Kita akan coba. Pas button emergensinya ditekan, 3, 2, 1. Nah, ketika ditekan, maka otomatis semua kerangkaian ini mati total. Nah, jadi itu untuk cara mengamankannya. Nah, sekarang saya akan coba merakit dulu untuk ke pengawatan motornya. Oke, untuk pengawatan wiringnya yang ke motor sudah selesai. Lihat teman-teman. Jadi, untuk pengawatannya itu dari 3 pasas ini masuk langsung ke sini, ke output motor, yaitu UPW XYZ. Nah, pemasangannya kayak gini, lihat. Nah, biasanya pemasangan start dan delta ini ada yang salah. Jangan sampai salah nih untuk pemasangannya. Jadi ada yang dibalik di sininya ya. Nanti saya jelaskan di wiringnya. Jadi ini adalah output yang ke motor listrik, yaitu yang ke UPW XYZ. Nah, kayak gitu. Oke, saya akan coba untuk on-kan semuanya. Sudah di-on-kan, saya akan coba lagi untuk rangkaiannya. Bisa dilihat teman-teman ya. Ketika di start, maka otomatis rangkaian atau kontaktor start yang ini akan kerja dan kontak utama yang akan kerja dihitung sama waktu timer dan menjalankan delta. Kita start 3, 2, 1. Nah, kerja dihitung sama waktu timer dan masuk yang ini. Stop lagi. Start lagi, kerja, dan di waktu kerja. Dan rangkaian delta. Oke, kita tekan tombol emergency ketika lagi ada darurat. Nah, kita tekan, maka otomatis rangkaian kontrol mati semua dan aman. Oke, kita normalkan lagi emergency-nya, kita putar. Kita start lagi. Start delta. Oke. Sekarang saya akan coba overload-nya yang ini kita kerjakan apakah normal. Ketika di on-kan overload-nya, maka otomatis rangkaian kontrol akan mati semua. Kita contohkan untuk overload-nya kerja, lihat 3, 2, 1. Nah, ketika kerja maka otomatis untuk pilot lamp overload ini akan menyala dan rangkaian kontrol ini semua akan mati.
Nah, kayak gitu untuk cara kerja overload. Oke, kalau mau reset, tinggal reset aja. Nah, kita di reset, otomatis untuk lampunya mati kembali. Dan bisa di start lagi untuk start deltanya. Oke, kita start lagi, 3, 2, 1. Start delta. Nah, timernya langsung mati karena mengunci si kontaktor delta ini. Oke, sekarang menuju ke wiringnya. Kita jelaskan wiringnya supaya agak bingung. Nah, jadi ini adalah wiringnya ya, wiring dari rangkaian start delta, yang dimana rangkaian kontrolnya sini saya memakai MCB, emergency, OL, stop, dan start. Dan di sini menggunakan 3 buah kontaktor. Ini adalah kontaktor 1, kontaktor 2, dan kontaktor 3. Dan di sini ada TDR-nya atau timer yang nanti untuk berfungsi sebagai perpindahan antara start ke delta. Oke, langsung aja saya praktekkan. Kita on-kan dulu untuk MCB-nya. Nah, MCB sudah di-on-kan. Sekarang kita akan coba start rangkaiannya. Lihat. Nah, ini adalah rangkaian start, diatur waktu sama timer, dan lanjut ke rangkaian delta yang kontaktor 2-nya mati. Nah, kayak gitu cara kerjanya ya. Kita stop lagi. Oke, kita start lagi. Nah, di sini posisi start dan langsung posisi delta. Nah, kayak gitu ya untuk rangkaian kontrolnya. Dan ini adalah rangkaian wiring pengawatan ke motornya, yang dimana di sini yang jalurnya yaitu dari RST. Jadi dari RST masuk ke MCCB, masuk ke kontaktor 1 dan ke UPW, dimana di sini melewati dulu overload. Selanjutnya yang dari MCCB lagi atau dari sini dijamperkan langsung masuk ke kontaktor 3. Nah, dari kontaktor 3 ini keluarannya 246. Jangan sampai salah nih. Di sini ada perbedaan antara rangkaian start dan rangkaian delta. Untuk yang rangkaian start ini ada penjamperan di 135 yang kontaktor startnya. Dan untuk outputnya di sini ada X, Y, dan Z. Nah, jadi ketika nanti si motor listrik dihubungkan start, maka posisinya yaitu kontaktor 1 dan kontaktor 2. Kontaktor 3-nya belum kerja. Dan ketika sesuai waktu, maka kontaktor 3-nya akan kerja dan otomatis untuk ke rangkaian UPW X, Y, Z-nya ini ada perubahan di sini menjadi rangkaian delta. Nah, jadi gitu ya untuk rangkaian kontrol dan pengawatan ke motornya. Jangan sampai salah ya di persilangan ini, karena ada hubungan perbedaan dari start ke delta. Oke, jadi itu ya cara kerjanya sama cara merakit panelnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang belum paham, silahkan komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.